Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, amma ba'd. Saudara, bertemu lagi kita di Inspirasi Ramadan yang ke-29. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di dalam inspirasi ini, dan mudah-mudahan semua siri inspirasi Ramadan akan bermanfaat kepada saudara-saudaraku sekalian. Saudara, dalam kesempatan inspirasi 29 ini kita akan berbicara berkaitan dengan Ramadan yang sedikit masa lagi akan berlalu meninggalkan kita. Jadi saudaraku sekalian, amatlah rugi jika Ramadan yang berlalu ini dan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya antara lain yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berhasil dapatkan di sepanjang bulan Ramadan ini adalah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rugi ataupun celakalah orang yang disebut namaku, yakni nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapannya, tetapi dia tidak mahu berselawat kepadaku. Rugi dan celakalah orang yang masuk Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu sebelum dosa-dosanya diampuni. Rugi dan celaka orang yang mendapat kedua orang tuanya di waktu tua lanjut usianya, tetapi keduanya tidak dapat menyebabkannya masuk syurga. Hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, dan status hadis ini adalah hadis yang sahih. Saudaraku sekalian, berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ada 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dan berikan penekanan supaya kita mengambil tahu dan juga mengambil maklum, serta bagaimana untuk kita berbuat apabila berlaku situasi tersebut. Yaitu yang pertama, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila nama Rasulullah itu disebut, kita hendaklah menyahutnya dengan berselawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain lafaz yang paling mudah ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugilah orang yang tidak menyahut dan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, baginda Nabi menyebut, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil ialah apabila namaku disebut, mereka tidak berselawat. Hadis ini juga adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dan merupakan hadis yang sahih. Jadi saudaraku sekalian, janganlah kita menjadi orang yang bakhil bila kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut,
kita tidak bersolawat kepadanya. Apabila nama Nabi SAW itu disebut, baik oleh penceramah, baik oleh rakan kita dan siapapun, maka kita disunnahkan untuk menyebut solawat ke atas Nabi SAW. Mudah, dengan lafaz yang mudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah bila mana Ramadan hadir kepada kita, yang mana Ramadan itu adalah bulan yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa di siang hari, ibadat salat tarawih, baca Quran, i'tikaf, wirid, zikir, istighfar, itulah yang perlu kita lakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ini akan menjadi instrumen penghapus dosa yang telah lalu, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis yang lain, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di dalam hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang berpuasa di sepanjang bulan Ramadan ataupun mendirikan qiyam, tarawih, salat-salat sunnah di malam-malam hari di bulan Ramadan, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka kata Rasulullah SAW, rugilah orang yang mendapat Ramadan pada tahun itu tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk berusaha sepanjang bulan Ramadan dengan pelbagai ibadah yang boleh menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti dalam hadis Nabi SAW yang lain, salat ke salat yang berikutnya adalah penghapus, kemudian Jumat ke Jumat yang seterusnya adalah penghapus, dan Ramadan ke Ramadan yang seterusnya adalah penghapus dosa. Jadi ini adalah kesempatan yang tersedia untuk kita untuk merebut fadilatnya dan keistimewaannya. Itu sekalian, hal yang ketiga dalam hadis pertama yang kita sebutkan, yang Rasulullah SAW sebut sebagai orang yang rugi, yaitu orang yang sempat bersama dengan orang tuanya sehingga orang tuanya itu dikala usia senja, tetapi dengan adanya orang tuanya itu, sama ada masih ada ibu dan bapaknya ataupun salah satu daripadanya yang masih sempat dia hidup bersamanya, kemudian dia tidak berbakti, dan kedua orang tuanya itu, dengan keberadaan kedua orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk syurga, maka rugilah orang itu, kata Rasulullah SAW. Saudaraku, di dalam kesempatan kita berada dalam Ramadan ini, amatlah rugi jika kita tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan kesempatan kita, terutamanya di akhir-akhir ini, di ambang Syawal ini, kita tidak menggunakannya untuk medan ibadah kita, ibadah puasa di siang hari dan juga ibadah qiyam di malam hari. Moga-moga setiap usaha yang kita lakukan, salat berjamaah untuk semua 5 waktu kita, kemudian salat tarawih, kemudian kita salat tahajud, salat witir, salat-salat yang lain, bertilawah, bersahur, kita istighfar, zikir yang banyak, bersedekah, dan itulah sebenarnya semua merupakan instrumen penghapus dosa kita yang telah lalu. Saudaraku sekalian, marilah kita, walaupun di saat akhir ini, di saat akhir Ramadan ini, kita muhasabah, kita introspeksi diri kita, introspeksi puasa kita. Adakah ibadah yang kita lakukan telah benar-benar kita jalani dengan ikhlas, dengan baik, dan adakah amal yang kita lakukan ini benar-benar telah menjadi instrumen untuk
menghapus dosa-dosa kita yang lepas. Saudaraku sekalian, di satu sisi itu adalah permohonan ampun kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah ibadah untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Tetapi ada satu lagi, hal kedua bentuk dosa yang perlu kita usahakan untuk terhapus bersamaan dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kita sesama manusia. Barangkali sepanjang tahun ini ataupun di banyak waktu ada kalanya kita mungkin terkata orang, tersakiti orang. Mungkin juga kita ini menyebarkan, menjadi salah satu agen fitnah. Barangkali wallahu alam kita sendiri yang merasakannya. Maka apapun kesalahan yang kita lakukan terhadap orang lain, kepada manusia lain, maka pengampunannya adalah dengan kita memohon ampun kepada orang tersebut. Saudaraku sekalian, ini adalah suatu yang berat. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita itu adalah mudah. Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan jaminan. Tetapi apa jaminan dosa kita kepada sesama manusia? Tidak lain dan tidak bukan, saudara, untuk kita lepas daripada dosa-dosa itu harus kita memohonkan redha daripada orang tersebut, ataupun kita memohonkan keampunan dan kemaafan daripada orang tersebut. Saudaraku sekalian, semoga Ramadan yang semakin berakhir ini mampu menghapuskan segala dosa-dosa kita. Saudara, mudah-mudahan inspirasi ini bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.